Assalamualaikum ya, selamat pagi menjelang siang. Kali ini saya akan cerita Sanepa Sang Abimanyu ya. Sang Abimanyu itu adalah Abimanyu ini ya anak dari si Arjuna. Dan Abimanyu itu pasangannya adalah Gatut Kaca. Setiap ada Abimanyu ada Gatut Kaca, ada Gatut Kaca ada Abimanyu. Artinya urat nadi itu sangat dekat dengan mulut. Ya. Urat nadi itu sangat dekat sama mulut. Jadi apa yang dimakan, apa yang dirasakan oleh mulut, urat nadi ini punlah menerima. Ya. Pahit manisnya ya apa yang dirasakan mulut, urat nadi itu pun tahu. Atau dibalik ya, enak enggaknya semua makanan ini itu di urat nadi ya. Kalau urat nadi sudah nggak bisa nelan makanan, apa yang mau dibilang enak, apa yang mau dibilang pahit ya. Kalau uratnya sudah tidak bisa menelan gitu. Makanya di situ selalu mendukung antara Gatut Kaca dan Abimanyu itu selalu mendukung, selalu berbarengan. Kalau misalkan Gatut Kaca berjalan sendiri, maka Abimanyu itu pun selalu mencari, dan tapi atas petunjuk Semar ya. Di situ adalah ikut campurnya Semar. Artinya kalau disanepahkan ke wayang gitu ya, atau kita kesanepahkan ke penyakit, jadi kita ini kalau urat nadi kita sudah tidak bergerak atau sudah tidak teratur, maka kita ini akan merasakan yang namanya tangan pada kaku, kaki pada kaku, semuanya pada kaku karena tidak bisa digerakkan ya. Mulut juga mau makan susah, mau bicara juga susah, sehingga malas ya, kan kayak gitu. Jadi apa yang dirasakan oleh kita ini kalau misalkan hal-hal itu terjadi ya, itu kalau urat kita sudah malas bergerak kan artinya kan kita ini udah rematik, kalau bahasa dulu encok, kita gerakin sakit, linu ya kan. Lalu Gatut Kaca artinya faktor makanan yang kita makan udah mulai nggak bener, ucapan kita udah mulai ngaco ya, udah akhirnya apa bahasanya, ngoceh atau ngomyang gitu kan, udah nggak beres. Disitulah kenapa Abimanyu mati muda gitu, karena memang kesembronoan, asal-asalan dia bertindak. Jadi sebelum apa-apa main maju aja tanpa perhitungan, sehingga menimbulkan efek buat Abimanyu sehingga tidak bisa bergerak segala macam. Lalu kalau sanepa penyakit seperti apa? Kalau kita kesanepakan ke penyakit, kalau kita sudah urat sudah merasa kaku, tulang sudah mulai linu, sudah tidak bisa bergerak, itu kan kalau bahasa orang dulu itu kan encok atau rematik. Lalu bagaimana cara menyembuhkannya? Di situ Abimanyu selalu dia dapat petunjuk dari Semar. Artinya jati diri kita kalau memang kita belum waktunya mati semua, hanya baru uratnya saja, Semar masih bisa kasih petunjuk ya. Dengan cara bagaimana? Ya di otot-otot kita ini kita lemesin ya. Di leher kita ini ya, di sini
hampir sama dengan penyakit stroke yang otak tidak perintah. Abimanyu pun sama, uratnya itu nyambung ke otak bagian sensi ya. Otak ini banyak. Kalau di stroke ini adalah otak netralnya yang sudah tidak bergerak ya, sehingga benar-benar diam. Nah, sedangkan kalau di Abimanyu ini adalah otak sensi, otak sensinya ini, otak yang lemah ya. Otak yang lemah ini otak sensi di sini. Sudah tidak bisa bergerak. Lalu bagaimana caranya dengan menggerakkan otak itu? Harus kita kasih bubur panas ya. Kita tempelin di sini bubur panas kiri kanan sampai benar-benar otak kita itu benar-benar merasakan. Nah, setelah itu, setelah bubur panas, nah baru kita ini bisa kita gerakan lagi, udah nggak linu ya. Nah, terus sarana yang lain apa? Yaitu Garut Gajah harus bisa mendukung, harus bisa membedakan makanan yang enak dan yang tidak enak, yang pahit dan yang manis. Nah, untuk jamu ini pahitan tidak masalah, yang penting buat kedepannya bagus buat si Abimanyu atau buat si urat tadi. Makanya jamunya untuk melancarkan Abimanyu tadi yaitu adalah pahitan. Jadi selain kita itu tadi sudah dipanaskan oleh bubur, kita pun harus minum jamu pahitan. Contohnya apa jamu pahitan itu? Banyak, misalkan bisa sambiloto atau temu ireng atau ciplukan ya, atau cecenet bahasa orang Sunda ya, bahasa Jawa ciplukan. Nah, itu akan membantu ya, selain bubur yang kita tempelkan tadi. Tapi ingat, buburnya kalau harus panas ya, harus panas. Nah, setelah mulut dan uratnya udah bekerja sama, disitulah kalau misalkan memang kodrat atau takdir kita belum waktunya mati semua, hanya baru sekedar otot-ototnya saja, insya Allah di situ akan sembuh ya, akan sembuh dan akan kembali menjadi satria dan bisa ikut perang sejati, perang Bratayuda yang sesungguhnya. Yaitu perang Bratayuda itu adalah perang yang kematian seluruhnya memang yang benar-benar sudah dikodratkan, yang sudah ditakdirkan oleh alam semesta atau oleh Tuhan. Nah, itu yang kita tidak bisa tolak. Tapi kalau yang matinya masih yang kecil-kecil seperti yang saya bilang tadi, itu masih bisa kita direkadaya atau diusahakan untuk sembuh ya. Tapi kalau misalkan udah lahir batin dan semua sudah tidak bisa, karena itu hanya Tuhan dan alam semesta ini. Cukup sekian tentang Sane Pewayang ya, obat rematik ya ini. Semoga penonton atau yang sering menyaksikan video Andum Gorujang Rawing semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.